Hai Tribuners, masih ingat 1 tahun yang lalu kita berada di tempat yang sama, yaitu Museum Raja Ali Haji. Nah, waktu itu museumnya belum dibuka, belum diresmikan, dan koleksinya masih sedikit nih Tribuners. Kali ini saya sudah berada lagi di Museum Raja Ali Haji yang beberapa waktu yang lalu baru diresmikan oleh Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi. Nah, kali ini Tribuners, saya tidak sendirian, kembali ditemani oleh Bapak yang sama, yaitu Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata. Penasaran isi dalam museum apa? Ayo ikuti saya ya Tribuners. Halo Bang Ardi. Halo. Roma, dari mana? Dari tugas tadi Bang. Oh ya, ngapain nih? Mau ngapain? Kita nih mau lihat-lihat Bang. Oh, baik. Ayo. Museum Raja Ali Ayo, Haji. senang kalau ada yang mau lihat museum. Museum udah diresmikan. Wow. 3 hari yang lalu. Roma mau lihat? Ayo. Ingat 1 tahun yang lalu ya Roma ya? 1 tahun yang lalu Roma di sini belum dibuka ya? Iya Bang, sekarang sudah bagus ya Bang. Baik, ayo kita masuk Roma. Masuk udah ada teralisnya sekarang. Wah, bagus sekali ya Bang. Ayo. Silakan. Hai Tribuners, kita sekarang berada di dalam Museum Batam Raja Ali Haji. Ada apa di dalamnya? Koleksi-koleksinya di 14 khazanah Museum Batam Raja Ali Haji ini. Ayo kita saksikan. Nah, karena jarak kita lebih dari 2 meter, kita sering berjarak, jadi saya tidak menggunakan masker. Ayo, ya, kita sekarang berada di Museum Batam Raja Ali Haji dan salah satu tata pamernya adalah bangkeng. Kita pertontonkan, kita pertunjukkan kepada pengunjung museum. Bangkeng ini adalah tempat penyimpanan baju-baju pengantin Melayu tempo dulu. Jadi ini penyimpanannya ada sistemnya dengan memberikan rempah-rempah, artinya pewangian mungkin lebih awet. Dan ini tidak semua orang yang bisa membawa dan membukanya, karena ini hanya mak andam namanya yang bisa. Dan yang di tata pamer yang kita pamerkan di sini, ini umurnya lebih kurang ratusan tahun. Kita dapat di daerah Nongsa. Kemudian tata pamer berikutnya ini bernama nasi besar. Ini nasi besar ini digunakan untuk masih acara perkawinan, sunatan, khitanan, khatam Al-Quran juga diberikan. Strukturnya ada nasi pulut kuning, kemudian ada telur yang berjumlah 25, kemudian ada bunga-bunga, ada tekat. Ya, ini divisualisasikan 25 itu adalah nabi-nabi. Nabi kita ada 25, nabi dan rasul seperti ini. Jadi ini juga merupakan salah satu tata pamer yang menarik untuk dipertontonkan. Nah, ini yang luar biasa. Ini juga merupakan satu koleksi yang sangat membanggakan. Di hari jadi Kota Batam yang ke-191 bertepatan juga dengan soft launching dari Museum Batam Raja Ali Haji oleh Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Ada satu sketsa lukisan dari Nong Isa. Ini pertama, Raja Isa. Inilah sketsa orang yang sangat berjasa di hari jadi Kota Batam, karena beliau yang pertama mendapatkan mandat untuk menjaga Batam dari Kesultanan Riau Lingga. Ini sketsa lukisan ini kita dapatkan dari masukan dari zuriat, dari keluarga-keluarga, kemudian dilukis oleh Pak Marani, seorang pelukis profesional yang memang kita undang untuk bisa memvisualkan atau menuangkan dalam bentuk lukisan informasi dari keluarga atau dari zuriat yang bisa itu sendiri, baik dari cucunya, dari turunan-turunannya yang katanya sudah sampai ke turunan ke-7 seperti itu. Dan ini sudah juga mendapat persetujuan dari Lembaga Adat Melayu, sehingga ini bisa dikonsumsi atau dipublish secara umum. Inilah orang yang berjasa, karena lukisan atau foto dari Raja Isa atau Nong Isa ini tidak kita temukan. Jadi ini visualisasinya dan ini boleh dipublish. Nah,
rumah, ini kita juga di museum menggelar satu peragaan ya, atraksi, yaitu menekan namanya. Apa yang ditekan ini adalah tudung manto. Tudung manto ini berasal sebenarnya dari lingga. Jadi lingga karena kita ada masa Sunan Riau Lingga, ini kita adop ke museum karena ini khas dari Melayu. Kenapa demikian? Khasnya, uniknya bahwa benangnya ini namanya klingkan. Kalau kita lihat teksturnya itu dari silver. Jadi makanya nilai dari tudung manto ini mahal, dan ini ditekan oleh penekat Ibu Ges. Ya, Ibu Ges, Bu Ges boleh lihat ke kamera sedikit Bu. Ini perlu diturunkan, tidak banyak yang bisa ini Bu ya, tidak banyak yang bisa menekat tudung manto ini. Dan tudung manto itu kenapa namanya manto? Itu adalah mantu. Jadi apabila ibu mertua menyetujui atau merestui mendapatkan seorang menantu, dia akan memberikan tudung manto ini. Kalau saya salah seperti itu. Kanan kiri. Ini beliau mau nama dinasti Ming. Ini salah satu tata pamer yang juga menarik di Museum Batam Raja Ali Haji adalah keramik-keramik kendi-kendi, alat rumah tangga, dan ini adalah tabung racun, cangkir dan sebagainya dari masa dinasti Ming. Ini merupakan hibah dari temuan di bawah laut. Jadi di Batam artinya pernah dilayari kapal-kapal dari luar, yaitu dari Cina dan Karang, dan ini ditemukan. Setelah dimintakan informasi dari Balai Cagar Budaya di Batu Sangkar, katanya ini dari dinasti Ming. Jadi perlu nanti kita akurasikan lagi. Nah, ini kita banyak, ada sekitar 600-an. Jadi ini tidak semua kita pamerkan. Nanti mungkin secara berkala, bergilir, coba kita pamerkan. Jadi besok ini di sini, Bu. Ini ditata pamer dari 14 khazanah. Antaranya juga ada khazanah masa B.J. Habibie, jadi masa Otorita Batam. Nah, ini memang belum lengkap. Ini akan segera kita lengkapi, seperti mungkin nanti adanya baju Bapak almarhum B.J. Habibie, terus mungkin tanda-tanda pangkat, terus mungkin besluit atau surat-surat SK, surat keputusan, dan sebagainya. Sedang kita hunting untuk mendapatkan itu. Namun di tata pamer ini sudah terekam dengan baik perjalanan masa otorita tersebut dari masa ke masa, dari masa Ibu Sutowo, B.J. Habibie, dan terekam semuanya. Dan kita juga khazanahnya adalah masa Kota Madia administratif. Jadi kita pernah menjadi Kota Madia administratif sebelum otonomi.
Nah, salah satu tata pamer yang kita baru dapat adalah pakaian PDU. PDU itu adalah pakaian dinas umum dari almarhum Bapak Raja Aziz. Ini salah satu wali kota Madia, Kota Batam. Kalau kita lihat, ini baju yang dipergunakan, yang ditata pamer, ini pada saat tahun 89. Ya, 89. Jadi juga sudah cukup tua ya, banyak. Pakaiannya masih terawat rapi. Dan kita akan mencari lagi yang lain-lain seperti zamannya Bapak Raja Usman Draman, kemudian juga mungkin nanti dari Bapak Najib Susila Dharma, terus yang lain-lainnya. Karena ini sesuai dengan khazanahnya, adalah masa Kota Madia. Dan kita berpindah ke khazanah berikutnya adalah ini namanya khazanah Melayu. Nah, di sini kita tata pamernya coba memperagakan tradisi asli dari Batam. Tadi Romanto, kemudian memang dari Lingga, tapi kita pamerkan tadi ini produksi pertama di Batam. Ini produksi pertama di Batam. Kemudian juga alat-alat musik. Kemudian juga alat-alat musik tradisional macam-macam, ada gedang panjang, kelenang, gedombak, marwas, kompang, rebab dan sebagainya. Nah, yang ini kita beri untuk seni panggung pertunjukan yaitu makyung. Nah, makyung ini merupakan satu seni pertunjukan. Di dalamnya sendera tari, ada dialog, ada drama, kemudian juga ada tari, ada nyanyi. Nah, jadi ini menggunakan topeng, topeng-topeng makyung. Di sini juga nanti akan ada audiovisual tentang makyung yang akan kita tata pamerkan. Ini. Kemudian kita punya satu event Melayu yang bertahan lebih kurang 20 tahun, 22 tahun, yaitu Kenduri Seni Melayu. Ini coba kita pamerkan di khazanah Melayu. Ini termasuk alat musik juga, bola dan sebagainya. Nah, kita berharap nanti di sini juga akan ada yang namanya peterakna, nanti ada peterakna, kemudian kita di sini juga nanti ada mungkin ada tradisi yang lain-lainnya seperti gasing dan sebagainya, akan kita lengkapi semuanya pada saat grand opening nanti. Ini adalah khazanah yang terakhir sebelum kita keluar dari museum, yaitu infrastruktur. Kenapa ini kita jadikan satu khazanah? Karena perkembangan Batam 4 tahun belakangan cukup luar biasa, terutama di bidang infrastruktur di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, dan Bapak Haji Abu Syakar Ahmad. Jadi ini merupakan satu sejarah. Kita tampilkan beberapa gambar before dan after, artinya sebelum dan sesudah, termasuk mungkin di sebelah kanan Batam di waktu malam. Kita sudah punya beberapa landmark seperti Dataran Empu Hamidah, kemudian ada Lubuk Baja di signboardnya, kemudian ada taman-taman dengan pohon ketapang kencana yang menjadi pohon pelindungnya. Kemudian juga di ujung sana ada tugu-tugu alat-alat kesenian Batam. Ya, inilah before data. Dan kemudian ini juga kita coba pamerkan pembangunan destinasi pariwisata yang terbaru. Seperti kalau kita lihat Masjid Sultan Mahmud Riyad-Shah. Ini merupakan destinasi wisata religi yang sebentar lagi juga selesai. Ini luar biasa sekali. Kapasitasnya hampir 40.000, dan ini waktu di launching atau diresmikan dihadiri hampir lebih kurang 2.000 wisatawan mancanegara. Ini juga merupakan pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam dan Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi dan Haji Abu Syakar Ahmad. Tata pamer di infrastruktur ini kita mengkoleksi yang namanya jam di simpang jam. Nah, ini sangat fenomenal, ini sangat punya sejarah. Simpang jam yang kalau kita lihat sekarang sudah menjadi laluan madani. Nah, inilah jamnya. Ada 4, tapi juga 4 cuman belum aktif.
belum diaktifkan, tapi ini dapat kita koleksikan di sini. Ini juga merupakan satu koleksi favorit dari pengunjung museum karena selamanya mereka menyaksikan dari jauh. Kemudian ada yang mengatakan oh kecil, rupanya jamnya cukup besar. Jadi ini dia kita pamerkan. Nah, kemudian di belakang MTQ. Nah, MTQ ini sengaja kita abadikan. Kenapa demikian? Karena gedung ini adalah hibah dari Provinsi Kepulauan Riau, merupakan ex MTQ nasional ke-24. Jadi kita ambil huruf-huruf yang bersejarah yaitu kata-kata MTQ dan 25. Jadi nanti kita juga merupakan salah satu koleksi di Tata Pamer. Ada satu gambar yaitu namanya cogan. Jadi cogan ini adalah regalia yang tidak setiap saat bisa dilihat karena ini pada penambalan sultan baru bisa dikeluarkan karena dia bersifat regalia begitu. Dan ini cogan ini berada di Museum Nasional di Jakarta, disimpan di Museum Nasional, dan kita harapkan pada saat nanti grand opening Museum Batam Raja Ali Haji ini cogan mungkin bisa ikut di Tata Pamer. Jadi kita pinjam dari ini, harapan kita nanti ke depan ya. Dan dengan gambar cogan ini merupakan gambar terakhir yang dapat kita tampilkan di Museum Batam Raja Ali Haji. Dan saya menghimbau seluruh masyarakat Kota Batam, kemudian seluruh yang berkunjung di Batam, baik wisatawan domestik, mancanegara nantinya, silakan ke Museum Batam karena untuk melihat wajah Batam dulu dan sekarang dapat dilihat di museum ini. Dan museum ini terbuka bagi umum dan tidak dipungut biaya. Untuk sementara tidak dipungut biaya apa-apa. Terima kasih. Hai Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.